Sedulur KPU Banyumas, penyelenggara pemilu menurut undang-undang ada 3. Yang pertama adalah KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Yang kedua ada Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum. Dan yang ketiga adalah DKPP, Dewan Penyelenggara Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Tentu ketiga lembaga ini sebagai lembaga penyelenggara pemilu, kerja-kerjanya harus sinergi. Nah, tidak terlepas di tingkatan Kabupaten Banyumas. Antar KPU dan Bawaslu kerjanya pun sama-sama harus sinergis, baik pada saat tahapan ataupun juga non tahapan. Nah, sedulur KPU Banyumas, tentu kalau pada saat tahapan masyarakat akan sangat mudah untuk menemui atau untuk memantau kerja-kerja penyelenggara pemilu. Namun pada saat non tahapan, masyarakat justru seringkali bertanya, tidak ada pemilu, KPU atau Bawaslu kerjanya ngapain? Begitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini KPU Banyumas akan mencoba untuk mengulik, menampilkan tema tidak ada pemilu, Bawaslu kerjanya ngapain. Nah, beberapa waktu yang lalu KPU sudah mengawali untuk menjawab pertanyaan publik, pertanyaan terkait dengan kerja-kerja penyelenggara pemilu pada saat non tahapan. Kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan masyarakat, pertanyaan yang cukup menggelitik kita semua. Ketika tidak ada pemilu, kerja-kerja Bawaslu ngapain? Pada saat tahapan, masyarakat akan sangat mudah untuk menemui kerja-kerja pengawasan dari Bawaslu. Karena Bawaslu punya struktur dari tingkatan pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, dan juga TPS. Nah, sama pun dengan KPU. Hanya saja Bawaslu berada di wilayah pengawasan tahapan, pengawasan program dari setiap pemilu atau pemilihan. Nah, namun kalau tidak ada pemilu, kerjanya apa yang mau diawasi? Atau kerja-kerja Bawaslu apa saja di masa non tahapan? Nah, ikuti kegiatan diskusi kami untuk menjawab pertanyaan masyarakat. Tidak ada pemilu, Bawaslu ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur KPU Banyumas, senang sekali pada siang hari ini kita kedatangan tamu dari Bawaslu Kabupaten Banyumas. Beliau cukup familiar ya, tidak perlu saya perkenalkan lagi sebenarnya karena saya yakin seluruh masyarakat Banyumas ini sudah kenal Pak Ketua semua ini. Karena sudah malang melintang di dunia pengawasan pemilu. Beliau ini adalah Mas Miftahuddin, Sarjana Hukum Islam, Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas. Gimana kabarnya Pak Ketua? Alhamdulillah baik Mas Yasum. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya baik, sedulur KPU Banyumas, pada kesempatan siang hari ini tamu besar kita adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas. Kita ingin ngobrol, ingin berdiskusi, sekaligus kita sebenarnya sebagai lembaga penyelenggara pemilu, kita juga ingin menjawab ini Pak Ketua, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, secara khusus ya masyarakat Banyumas begitu Pak Ketua, karena keberadaan kita ini kan di Kabupaten Banyumas gitu ya, jadi secara khusus kita ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di masyarakat, khususnya adalah di wilayah Kabupaten Banyumas ini. Pertanyaannya sebenarnya cukup klasik gitu ya, layaknya sebagai seorang yang memang kita bekerja, namun pekerjaan kita ini kan karena pekerjaan sebagai penyelenggara pemilu, maka pertanyaannya pun pertanyaan seputaran dengan pekerjaan kita sebagai penyelenggara pemilu. Pertanyaan yang kemudian kita jadikan tema hari ini yaitu tentang kalau tidak ada pemilu, Bawaslu kerjanya ngapain gitu. Begitu Pak Ketua kira-kira. Nah, sebenarnya pertanyaan ini kan pertanyaan yang cukup ya Pak Ketua ya, cukup simple, cukup sederhana, tapi rasa-rasanya kita harus jawab 1 jam ke depan kalau Pak Ketua. Karena pertanyaan yang tidak cukup kita jawab hanya dengan 1-2 kalimat begitu Pak Ketua. Sekali lagi karena kita ini kan bekerja
yang mungkin orang akan sangat familiar, akan sangat merasakan pekerjaan kita pada saat kita sedang berada dalam masa-masa tahapan. Nah, di luar tahapan ini pekerjaan kita sebagai penyelenggara pemilu itu hampir-hampir tidak terekspos gitu ya, hampir-hampir tidak kelihatan. Nah, oleh karenanya penting saya kira hari ini kita ingin mengeksplor mengeksplor kalau tidak ada tahapan kerjanya Bawaslu ngapain gitu Pak Ketua. Nah, kira-kira kita akan berdiskusi seperti itu Pak Ketua, menjawab pertanyaan masyarakat Banyumas. Jadi beberapa hal yang penting saya sampaikan karena ini adalah masa-masa non tahapan, tentu kita tetap harus bertanggung jawab. Sejauh ini Pak Ketua, apa yang dilakukan gitu ya teman-teman di Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu di Kabupaten Banyumas pasca pemilu 2019. Nah, ini kan tentunya Pak Ketua sebagai orang nomor 1 di Bawaslu Banyumas ini punya arahan, punya treatment untuk bagaimana Bawaslu bisa berkarya untuk membangun demokrasi di Banyumas. Ya. Begitu Pak Ketua. Silakan Pak Ketua. Ya, baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Pak Yasum dan rekan-rekan KPU Kabupaten Banyumas, juga para sedulur KPU ya. Iya, betul, sedulur KPU Banyumas. Kalau di Bawaslu kita akrab memanggil sahabat Bawaslu, kalau KPU sedulur Banyumas, dimanapun siaran ini bisa dinikmati, berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Bawaslu ya di dalam waktu non tahapan ini, ya tentu tadi disampaikan penting bagi lembaga semacam Bawaslu ya sebagai lembaga negara yang dibiayai oleh negara dengan tugas-tugas yang telah ditetapkan. Tentu bagian dari kewajiban kami juga memberikan informasi ya, sosialisasi berkaitan dengan apa yang kami lakukan di Bawaslu di dalam masa non tahapan ini ya. Betul. Tentu sebagai bagian penting dari lembaga yang mendorong demokrasi di Indonesia ini, khususnya di Kabupaten Banyumas ya, tentu Bawaslu juga berkewajiban untuk terus-menerus melaksanakan kegiatan-kegiatan ya yang bermuara kepada bagaimana terciptanya demokrasi yang baik seperti itu. Berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Bawaslu di dalam masa non tahapan ini. Jadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu itu, kalau kita baca di tugas, kewajiban dan wewenang Bawaslu itu tidak hanya melaksanakan pengawasan di setiap tahapan. Betul, ya kan? betul. Ada di situ mendorong partisipasi warga masyarakat ya. Jadi kewajiban kita diantaranya adalah mendorong partisipasi warga masyarakat, tentu dalam konteks di kami dalam konteks pengawasan. Bagaimana masyarakat itu kemudian memiliki pemahaman, memiliki kesadaran yang akhirnya mereka punya kemauan untuk ikut berpartisipasi menjadi bagian penting dari proses-proses demokrasi elektoral yang akan kita laksanakan ya, yang setiap 5 tahun sekali seperti itu. Nah, berkaitan dengan partisipasi di Bawaslu itu kita ada yang namanya pengawas partisipatoris ya. Jadi perlu saya sampaikan, di Bawaslu itu kita mendorong adanya kelompok-kelompok yang kemudian menjadi pengawas partisipatif ya, atau pengawas partisipatoris seperti itu. Apa itu? Jadi sekelompok masyarakat ya yang kemudian memiliki pemahaman, kemudian kesadaran, kemudian mau kemudian menjadi bagian dari pengawas yang itu menjadi mitra Bawaslu. Nah, berkaitan dengan kewajiban Bawaslu ya, mendorong terciptanya pengawas partisipatif ya,
Maka kemudian muncul banyak program kegiatan yang kami laksanakan ya, yang itu nanti bermuara kepada terciptanya kelompok-kelompok yang saya maksud tadi, kan seperti itu. Nah, kegiatan-kegiatan ini kemudian ada kegiatan yang memang berbasiskan anggaran ya, seperti itu yang telah ditetapkan oleh Provinsi Jawa Tengah ya, karena memang Bawaslu Kabupaten ya sampai hari ini memang belum menjadi satuan kerja, maka kita melaksanakan apa yang sudah diprogramkan oleh Bawaslu Provinsi gitu ya, itu ya. Barangkali ini beda dengan KPU ya, yang sudah menjadi satuan kerja seperti itu. Nah, beberapa kegiatan yang kami laksanakan di dalam masa jeda atau di luar tahapan ini kegiatan lanjutan dari pembinaan desa ya. Kami punya desa yang namanya Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang. Iya. Gitu. Apa kabarnya itu desa-desa yang 2019 kemarin ini 2019 sudah dicanangkan gitu ya, sudah masuk di program nasionalnya Bawaslu kalau tidak salah itu Pak Ketua. Betul sekali. Jadi kalau tidak salah Bawaslu punya desa anti money politik dan juga desa pengawasan. Desa pengawasan. Nah, kira-kira kelanjutan dari program ini di masa non tahapan bagaimana ini Pak Ketua? Ya, jadi desa pengawasan dan desa anti politik uang itu menjadi bagian penting dari program Bawaslu ya, dalam kerangka pengawas partisipatif tadi ya. Untuk tahun ini tentu kita lanjutkan ya, karena memang ini menjadi desa binaan kita yang harus terus-menerus kita upayakan pembinaannya ya. Jadi kita punya 6 desa Pak Yasum ya, dan sedulur KPU semuanya di Kabupaten Banyumas ini 3 desa pengawasan, yaitu desa diantaranya adalah desa Tanggeran di Kecamatan Somagede, kemudian beberapa desa yang lain, kemudian kita juga punya 3 desa anti politik uang ya, yang diantaranya adalah di desa Kasegeran, Kecamatan Cilongok. Iya. Ini merupakan desa binaan kami ya, dan tahun ini alhamdulillah kita juga tetap melaksanakan pembinaan lanjutan sekaligus pengembangan. Jadi nanti ada 2 kecamatan lagi yang akan kita kerjasamakan ya, bersama dengan pemerintah setempat ya, untuk kita bersama-sama menjadikan itu adalah desa binaan dari Bawaslu. Iya. Sebentar Pak Ketua. Sebenarnya menarik ya. Bawaslu punya pilot project desa pengawasan dan juga desa anti money politik. Bisa diceritakan ini Pak Ketua, apa isi dari desa pengawasan atau isi dari desa anti money politik begitu ya? Artinya kegiatan-kegiatan apa saja yang dimaksudkan di desa-desa canangan Bawaslu ini begitu Pak Ketua? Iya, jadi desa ini adalah desa mitra kita, binaan kita ya. Jadi ini kelompok masyarakat yang kita harapkan tentu menjadi kelompok pengawas partisipatif ya, yang nantinya ketika kemudian perhelatan demokrasi elektoral kita langsungkan menjadi bagian dari mitra strategisnya Bawaslu, yang itu dari kelompok masyarakat. Nah, upaya itu kemudian kita lakukan dengan program kegiatan sosialisasi ya, kemudian pembinaan ya, dan lain sebagainya. Ketika kita misalnya di desa pengawasan, maka penguatan kita ya, bagaimana masyarakat itu, kelompok masyarakat di sana itu memahami apa itu pengawasan, kemudian bagaimana pengawasan dalam konteks Bawaslu ya, regulasi dan seterusnya. Jadi diperkenalkan tentang bagaimana membangun demokrasi yang bermartabat, atau juga pemilu yang bersih, yang jujur, yang yang berintegritas begitu ya Pak Ketua ya. Betul. Jadi kita memberikan pemahaman, pencerahan, kemudian kita harapkan kemudian muncul kesadaran ke sana Pak Yasum. Oke. Baik Pak Ketua. 6 desa saya kira ini masih cukup kecil ya Pak Ketua, kalau dibandingkan dengan jumlah desa di Kabupaten Banyumas, dari sekitar
331 desa kelurahan, 6 desa menjadi pilot project. Nah, di luar itu Pak Ketua, mungkin Bawaslu punya program apa lagi untuk menjawab pertanyaan masyarakat Banyumas terkait dengan kerja-kerja di masa non tahapan, begitu? Ya, jadi di Bawaslu selain ada sosialisasi desa ya, yang ini juga penting saya sampaikan bahwa kita menggandeng juga lembaga lain ya. Jadi kita dalam konteks pembinaan kader pengawas ini tidak hanya kita Bawaslu, tapi kita menggandeng juga lembaga lain ya. Misalnya kita menggandeng FISIP Unsud, kemudian FISIP Unwiku ya, kemudian juga Fakultas Hukum FH Unsud, kemudian Fakultas Hukum Unwiku dan lembaga-lembaga yang lain ya. Karena ini ketika kita bicara masalah pengawasan demokrasi, tentu ini bukan hanya kerja-kerja dari Bawaslu ya, tapi semua pihak harus terlibat seperti itu. Dan secara kebetulan memang perguruan tinggi memiliki yang namanya Tridharma ya, diantaranya adalah pengabdian dan seterusnya, maka ada irisan bersama yang kita kerjasamakan dengan lembaga-lembaga pendidikan tadi yang saya sampaikan. Nah kemudian selain yang tadi saya sudah sampaikan, memang Bawaslu juga berupaya untuk memberikan semacam pendidikan politik bagi masyarakat ya. Tentu khususnya adalah bagaimana kita memberikan pemahaman tentang pemilu, tentang aturan dan seterusnya. Yaitu dengan kita mengadakan kegiatan ya, talkshow ya, seperti yang dilaksanakan oleh KPU ya, yang ini dinamakan ngode mas gitu ya, jadi ngode mas gitu ya, ngobrol demokrasi di Banyumas ya. Kalau Bawaslu punya juga yang namanya adalah Bawor ya. Bawor ya. Ya dengan kepanjangan dari Bawaslu Ngobrol. Bawaslu Ngobrol. Iya, tapi bukan ngobrol asal ngobrol begitu ya. Tentu ya. Jadi ngobrol juga, saya juga pernah membaca juga dari KPU juga ada yang namanya ngecepres ya. Ngecepres dari ya. KPU ya, tentu ini bukan sembarang ngecepres juga ya. Betul. Ngecepres orang ketua KPU tentu ngecepresnya tentang hal-hal yang positif ya, yang itu berkaitan dengan demokrasi kan seperti betul. itu. Nah, Mas Yasum dan sedulur KPU dimanapun siaran ini bisa dinikmati, bahwa Bawor ini adalah talkshow yang di situ kita mendiskusikan banyak hal yang itu berkaitan dengan demokrasi, dengan kepemiluan ya, dan yang lain sebagainya yang terkait ya. Dan kita mengundang banyak pembicara, narasumber dari banyak pihak ya. Akademisi, budayawan, sesama penyelenggara ya, kemudian juga warga masyarakat dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bagian dari sosialisasi kami dan juga bagaimana melibatkan semua pihak agar kita bersama-sama mewacanakan, mendiskusikan tentang demokrasi kita ke depan agar lebih baik lagi. Baik Pak Ketua, kadang-kadang begini Pak Ketua, ini kita seringkali ketemu dengan masyarakat di pedesaan begitu ya, soal penyelenggaraan pemilu ini Pak Ketua. Penyelenggaraan pemilu itu kan rangkaiannya sangat panjang. Nah, tapi khusus di hari-hari akhir atau detik-detik akhir itu kan seringkali ada yang menyampaikan, wah ini ada yang mubur gitu kan, atau ada yang manipolitik begitu kan. Seringkali Bawaslu melalui fungsi dan kewenangannya itu juga saya lihat tidak pernah lelah melakukan pengawasan agar bagaimana manipolitik itu menjadi zero, menjadi tidak ada begitu ya. Nah, sebenarnya bicara manipolitik ini Pak Ketua, pengaruhnya apa dalam konteks berdemokrasi kita gitu ya, sehingga perlu kemudian kita perangi bersama-sama gitu. Mungkin ini penting disampaikan agar masyarakat juga tahu bahaya dari manipolitik itu sendiri Pak Ketua. Iya, jadi ketika kita berbicara demokrasi memang ada salah satu hal yang masih menjadi penyakit ya, yaitu yang manipolitik atau politik uang ya. Atau kalau dalam bahasa sehari-hari mungkin khususnya di Banyumas mengenal dengan kata mubur ya. Nah ini dalam hal
demokrasi itu memang sangat merusak sekali ya. Merusaknya apa ya? Bahwa demokrasi itu sebenarnya adalah rakyat yang berdaulat ya. Demokrasi itu kan demos dan kratos atau kratein. Bagaimana rakyat itu kemudian berdaulat, daulat rakyat itu kemudian diwujudkan di dalam pemilu seperti itu ya. Seperti tagline yang disampaikan juga oleh KPU bahwa pemilih berdaulat maka negara kuat gitu. Nah, tepat sekali bahwa politik uang itu bermasalah ketika dihadapkan dalam konteks daulat rakyat itu ya. Jadi ketika kemudian persoalan memilih pemimpin kemudian hanya tergadaikan kemudian hanya mendasarkan kepada sejumlah rupiah ya, maka tentu ini sangat bermasalah sekali. Maka ketika itu terjadi kemudian maka bukan daulat rakyat lagi yang ada adalah daulat uang seperti daulat itu. Daulat uang ya. Iya, oke. Baik Pak Ketua, kira-kira nih Pak Ketua, karena seringkali bukan hanya persoalan pengawasan di wilayah administrasi begitu ya, tapi juga di wilayah bagaimana kita sebagai penyelenggara pemilu itu menegakkan aturan pemilu kan begitu ya, betul. Kalau bagi teman-teman Bawaslu ya. Di masa non tahapan ini Pak Ketua, di masa non tahapan apa atau kiat-kiat apa saja yang dilakukan oleh teman-teman di Bawaslu untuk bisa membangun tunas-tunas atau kader-kader yang sadar pemilu, yang bisa diajak menjadi mitra-mitra pengawasan begitu pada saat tahapan nanti. Ada tidak itu program seperti itu di Bawaslu begitu Pak Ketua? Ya tentu ada ya, selain tadi yang pengawas partisipatif yang desa binaan, kita juga ada sekolah kader pengawasan ya. Jadi sekolah kader pengawasan yang disingkat SKPP. Ini secara nasional Pak Yasum, jadi kita laksanakan secara nasional dan Banyumas termasuk juga adalah bagian yang ikut dalam SKPP ya. Beberapa diantaranya bahkan kemarin ada yang masuk di dalam kelas di Jawa Tengah gitu yang tentunya adalah prestasi dan itu nanti kita harapkan juga menjadi bagian penting dari mitra kita dalam upaya untuk bagaimana pemilu itu berjalan dengan baik dan bermartabat ya. Jadi Bawaslu tentu cegah awasi tindak kan gitu. Nah, cegah awasi tindak CAT. Jadi ketika kita bicara cegah tentu hari ini juga adalah apa yang dilakukan Bawaslu adalah bagian dari cegah itu kan gitu. Nah, ketika nanti di gelanggang ya di konteks pemilu maka kita awasi dan kita kalau memang itu sudah kita cegah dan tetap ada pelanggaran maka tentu kewajiban kita untuk menangani gitu ya. Ada sanksinya itu Pak Ketua terkait dengan money politik gitu kan, atau ada contoh kasusnya misalnya di Banyumas atau mungkin di Jawa Tengah yang sudah inkrah gitu ya karena kasus money politik begitu agar ini bisa diketahui oleh masyarakat gitu. Ya tentu sanksinya tentu ada ya, dan itu diatur di dalam peraturan Bawaslu ya, kemudian juga di Undang-Undang 7 tahun 2017 di situ ada denda, kemudian juga ada ancaman pidana ya. Jadi barang siapa ya kemudian menjanjikan barang atau uang dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih ya, itu masuk dalam delik politik uang. Kalau di Banyumas sendiri dugaan itu ada, tapi kemudian memang tidak sampai kemudian masuk ke pengadilan seperti itu karena memang setelah dilakukan klarifikasi dan seterusnya itu tidak terbukti seperti itu ya. Namun di kabupaten-kabupaten lain itu juga ada beberapa yang sudah inkrah ya. Saya agak lupa yang kabupaten mana, tapi di Jawa Tengah itu ada, bahkan sudah terpidana seperti itu Pak Yasum. Oke. Berarti kurungan badan ini ya Pak Ketua ya? Kurungan badan gitu. Dan denda juga. Oke. Iya. Oke, baik Pak Ketua. Jadi kita menyambung, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kami melalui media sosial kami. Yang pertama ini dari
Ratih Alzanah dari kampus Universitas Perba. Apa ini Perba ya? Purbalingga ya? Saya lupa ini nama kampusnya. Perwira ya. Iya. Mohon izin bertanya. Pertanyaan ini saya tujukan ke Bawaslu. Yang pertama, jika tidak ada pemilu, apakah Bawaslu terus ekstra bekerja dalam mengawal demokrasi? Yang kedua, adakah program tertentu yang disediakan oleh Bawaslu selepas pemilu selesai gitu? Terus ada pertanyaan lagi nih Pak Ketua dari mana ini? Nunung. Dari Nunung ini mahasiswa Undip ini Pak Ketua. Pertanyaannya bagaimana Bawaslu Kabupaten Banyumas mengantisipasi terjadinya pelanggaran terhadap kode etik yang mungkin dapat dilakukan oleh jajarannya? Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana pengawasan internal yang diterapkan di Bawaslu? Nah, mungkin Mbak Nunung ini melihat namanya Bawaslu lembaga pengawas tidak hanya mengawasi keluar tapi juga mengawasi ke dalam begitu ya Pak Ketua ya. Terus pertanyaannya dari Mas Tono ini, Mas Tono mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto ini Pak Ketua. Pertanyaannya, strategi apa saja untuk diterapkan pada pemilu agar carut marut masalah tidak terjadi dan pengawasan dapat berperan optimal dalam melakukan pengawasan, tahapan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih sehingga warga negara bisa terlayani hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu dulu Pak Ketua. Nanti setelah ini kita coba ada pertanyaan via telepon gitu ya, karena ada beberapa audiens juga yang ingin berkolaborasi dengan kita untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung begitu. Silahkan Pak Ketua untuk bisa dijawab beberapa pertanyaan yang sudah muncul dari sedulur KPU Banyumas. KPU, gitu. Ya, yang pertama saya sampaikan terima kasih pada para menanya ya. Ada Mbak Ratih dari Universitas Perba ya. Iya. Itu kemudian Mbak Nunung mungkin dari Undip Diponegoro, kemudian dari Mas Tono UMP ya. Yang pertama dari Mbak Ratih ini, apa yang dilakukan oleh Bawaslu ya? Tentu tadi sudah kami sampaikan bahwa di dalam masa non tahapan ini tentu kami tidak hanya diam seperti itu, sudah menjadi kewajiban kami untuk terus melaksanakan sosialisasi ya. Ini kalau kemudian di dalam kerangka CAT tadi yang saya sampaikan, maka ini adalah upaya bagaimana kita mencegah ya, karena mencegah itu juga harus memberikan pemahaman ya. Maka ini adalah bagian penting dari upaya kita. Mengapa? Karena tentu yang namanya kesadaran kemudian orang mau berpartisipasi ya, orang mau mentaati aturan tentu didasari satu pertama adalah pemahaman dulu ya, kemudian baru adalah kesadaran. Nah, untuk menciptakan demokrasi yang baik dan seterusnya tentu ini bukan hanya pekerjaan 5 tahun sekali ya, ini harus kita upayakan terus-menerus. Maka keberadaan eksistensi lembaga Bawaslu KPU ini kalau dalam konteks kita sangat penting sekali. Bagaimana nasib demokrasi kita ketika nggak ada lembaga yang terus-menerus mendorong kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka ya. Maka tentu ini sangat mengkhawatirkan kalau tidak ada lembaga-lembaga kayak Bawaslu dan KPU. Nah, program apa yang lain ya, yang itu adalah khusus ya, kita tadi saya sampaikan ada kader pengawas yang itu terdiri dari para anak muda kita ya, mereka generasi milenial ya. Mereka tentu punya banyak perspektif, kemudian punya ide segar yang itu kemudian bisa diaplikasikan ke masyarakat ya, yang nanti akan saya yakin akan banyak membantu kan gitu. Nah, terus kemudian yang kedua ini dari Mbak Nunung Undip ya. Nah, dari... ini persoalan kode etik betul sekali Mas Yasum. Jadi Bawaslu tentu bagian dari penyelenggara tentu
ada sejumlah tata aturan yang harus kita lakukan juga ya. Bagaimana kita memastikan diri kita sendiri dalam pelaksanaan tugas itu clear kan Clear, gitu. ya. Tidak ada hal yang kemudian merugikan dan seterusnya. Nah, terkait dengan kode etik tentu kita sangat terikat dengan kode etik. Jadi kita dalam melaksanakan pengawasan tahapan tentu kita mendasarkan berdiri di atas aturan-aturan di dalam kode etik ya. Kalau tidak salah di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang kode etik penyelenggara pemilu kan seperti itu. Nah, kemudian bagaimana di kami pelaksanaannya ya. Jadi kami yang pertama sudah mendapatkan sosialisasi dari DKPP ya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, tentang regulasinya seperti apa dan seterusnya ya. Dengan modal itu kemudian kami aplikasikan ya di dalam tugas-tugas kami ya. Tentu juga kalau di Bawaslu itu seluruh keputusan apa yang kita laksanakan itu berdasarkan rapat pleno ya, dan itu menjawab pertanyaan yang kedua, bagaimana pengawasan internal ya. Ini juga bagian dari pengawasan internal. Jadi seluruh hal yang dilakukan ya, diprogramkan itu adalah hasil pleno yang itu dilakukan oleh 5 anggota Bawaslu dan itu diketahui oleh Bawaslu Provinsi dan RI. Maka kemudian itu menjadi pengawas internal kita ya, bagaimana kita saling mengingatkan, saling mengawasi kan seperti itu. Dan tentu juga sebagai lembaga publik tentu masyarakat juga turut mengawasi kami ya, ikut mengingatkan kami ya dalam tugas-tugas yang kami laksanakan dan itu sudah berlangsung. Kami sering mendapatkan pertanyaan, kemudian juga kritik ya dan saran dan seterusnya, tidak hanya berkaitan dengan persoalan penanganan pelanggaran, tapi juga bagaimana masyarakat mendorong agar Bawaslu juga terus-menerus profesional ya, bekerja sesuai dengan tata aturan yang ada. Gitu. Kemudian yang terakhir ini Mas Yasum dan sedulur KPU dimanapun siaran ini bisa dinikmati, dari Mas Tono ya, UMP. Mas Tono, strategi apa yang bisa dilakukan ya, yang dilakukan agar pemilu berlangsung dengan baik ya. Ya tentu ini bicara masalah racikan yang ada di dalam undang-undang. Kalau di dalam konteks kami Bawaslu sebagai penyelenggara, kami melaksanakan apa yang sudah digariskan oleh undang-undang, peraturan Bawaslu, peraturan KPU kita laksanakan. Kalau kemudian setiap lembaga yang ada melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan profesional, maka saya yakin juga pemilu akan berlangsung dengan baik dan hak-hak rakyat akan juga dilaksanakan dengan baik. Oke, Pak Ketua. Sekarang kita coba untuk menyapa sedulur KPU Banyumas ini yang sudah mencoba untuk bertanya secara langsung melalui media telepon ya, telepon di KPU Banyumas. Sebentar. Halo, selamat siang, dengan siapa? Oke, saya Mahardika, Pak. Mardika ingin. Oke, Mardika Cilacap. Ada pertanyaan terkait dengan tema Ngodemas dari KPU Banyumas siang hari ini. Monggo silahkan Mbak Mahardika. Ada, Pak. Iya, saya ingin bertanya kepada dari pihak Bawaslu. Yang pertama, pertanyaannya, jika Bawaslu mengawasi pemilu, lalu siapa sih yang mengawasi Bawaslu? Lalu pertanyaan yang kedua, permasalahan apa yang paling sering terjadi dalam lingkungan internal Bawaslu dan bagaimana sih solusi atas permasalahan tersebut? Terima kasih, Pak. Itu pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih Mbak Mahardika dari Cilacap. Begitu Pak Ketua, ini ada pertanyaan yang cukup bagus dari Mahardika dari Cilacap ini. Sepertinya mahasiswa juga ini Pak Ketua.
cuman tidak menyebut tadi universitasnya mana ini. Ya. Silakan Pak Ketua untuk bisa dijawab. Ya, terima kasih Mbak Mahardika dari Cilacap ini atas atensinya di acara Ngode Mas KPU ini. Ya, tentang siapa yang mengawasi Bawaslu. Kalau Bawaslu itu badan pengawas yang ngawasi pemilu, maka siapa sih yang mengawasi pemilu? Mengawasi Bawaslu kan gitu. Jadi yang mengawasi kita tentu tadi saya sampaikan kita ada 3 penyelenggara pemilu ya. Jadi perlu saya sampaikan penyelenggara pemilu itu tidak hanya KPU ya, tidak hanya Bawaslu, tapi ada satu lagi lembaga ya, yaitu DKPP. Dewan Kehormatan itu. Nah, yang mengawasi kita adalah DKPP ya. Kemudian juga ada masyarakat kan itu sebagai hak warga masyarakat, karena Bawaslu adalah lembaga publik tentu kan gitu. Nah, jadi siapa yang mengawasi kinerja kita? Yang mengawasi kinerja kita adalah DKPP itu, Dewan Kehormatan itu ya, melalui masyarakat tentu ya. Kemudian ada juga nanti ditangani oleh DKPP kan gitu. Kemudian persoalan internal ya tentu persoalan eksternal, persoalan internal itu mungkin di setiap lembaga tentu ada tantangan kan gitu ya. Ya tentu persoalan di internal itu ya misalnya berkaitan dengan bagaimana kita terus-menerus meningkatkan sumber daya manusia kan gitu, kemudian soliditas antar komisioner dan lain sebagainya, yaitu memang selalu diupayakan keselarasannya, dan kita tentu juga ada divisi tersendiri untuk menangani persoalan-persoalan internal. Kita aja ada yang namanya divisi SDM dan organisasi kan gitu. Ya, ini adalah divisi yang menangani atau menselaraskan agar situasi internal Bawaslu itu juga selaras dengan kinerja-kinerja yang harus dilaksanakan. Nah, diantaranya adalah di Bawaslu itu yang ada di bawah Kordiv SDM dan organisasi itu ada program namanya Refill ya, refreshing ilmiah. Nah, ini adalah upaya bagaimana para staf di Bawaslu itu memperoleh pengetahuan keterampilan yang itu mendukung kinerja-kinerja dari Bawaslu ya. Misalnya adalah tentang jurnalistik ya, kemudian kearsipan ya, kemudian public speaking dan seterusnya. Itu yang terus kami tingkatkan di internal kami ya, dengan harapan ketika kita terus berupaya untuk meningkatkan SDM kita, maka kinerja kita semakin baik ya, dan itu merupakan tanggung jawab kami sebagai lembaga negara. Itu Pak Yasum. Baik Pak Ketua, ini sepertinya kalau kita untuk mengulik ya pertanyaan publik terkait dengan kerja-kerja yang dilakukan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu di dalam tahapan, rasa-rasanya waktunya tidak cukup tersedia gitu ya, kalau kita dibatasi dengan durasi begitu Pak Ketua. Tapi paling tidak apa yang tadi disampaikan dan juga pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat itu sudah terjawab ini Pak Ketua, bahwa sejatinya kita sebagai penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu maupun DKPP, kita tetap bekerja gitu Pak Ketua. Ya. Oke, baik begitu sedulur KPU Banyumas, siang hari ini kita sudah berdiskusi dengan Mas Miftahudin selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas terkait dengan tema atau judul obrolan kita pada siang hari ini, tidak ada tahapan, tidak ada pemilu, Bawaslu kerjanya ngapain? Dan saya kira tadi sudah dijawab oleh Pak Ketua, dan mungkin sebagai pengakhir ini Pak Ketua, closing statement ini Pak Ketua untuk semacam mengakhiri mungkin obrolan kita pada siang hari ini terkait dengan kerja-kerja dari Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang dituntut untuk terus bekerja meskipun kita berada dalam masa non tahapan. Silahkan Pak Ketua. Ya, baik sedulur KPU dimanapun sore ini bisa dinikmati. Jadi Bawaslu dalam masa non tahapan ini terus menerus berupaya ya, bekerja seperti itu. Kita melaksanakan sosialisasi,
bagaimana memberikan pendidikan politik bagi warga masyarakat ya. Dengan upaya-upaya yang terus-menerus ini, tentu harapan kami pemilu akan berlangsung dengan baik, dengan jujur, adil, dan bermartabat. Artinya apa? Artinya sesuai dengan aturan, kemudian juga tercipta para pemimpin kita yang baik ya, dengan legitimasi yang kuat seperti itu. Daulat rakyat ya, bukan daulat uang gitu. Nah, terima kasih. Oke, baik. Demikian diskusi kita hari ini bersama dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas, Mas Miftahuddin SHI. Dan jangan lupa sedulur KP Banyumas untuk memfollow akun media sosial kita, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, dan juga Twitter, dan juga terbaru ada TikTok KP Banyumas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube KPU Banyumas. Terima kasih Pak Ketua sudah berkenan untuk mengisi di Ngodemas edisi ketiga KPU Banyumas. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.